Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Senang sekali di kesempatan hari ini Kamis 14 Desember 2023. Valeria hadir kembali di talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, karena kita tahu ya setiap hari Kamis kita pasti kedatangan seorang narasumber dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tepat sekali seperti hari ini Valeria sudah ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa, di mana siang hari ini kita akan berbagi informasi tentang tema yang sangat unik gitu ya, yang bakal kita bahas di 102,5 Radio Madani FM. Bagi kamu yang mau ikutan gabung, bertanya-tanya ataupun memberikan semacam informasi terkait tema kita, bisa menghubungi satu layanan yang bisa kita fungsikan di 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Langsung saja kita sapa Mbak Nurse Novi Husnul Mawadah, Sarjana Keperawatan selaku relawan dari EMT Muhammadiyah Indonesia. Halo, Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iya. Iya, kabar alhamdulillah baik. Kalau Mbak Novi gimana nih? Aku kenapa tidak bisa menengok ya? Alhamdulillah. Oke. Oke, sehat ya Mbak ya? Semangat gitu. Insya Allah. Hari ini banyak kegiatan di kantor Mbak? Enggak juga ya? Cuma tadi memang kita habis shift malam, 2 Hmm. hari shift malam, jadi sekarang alhamdulillah bisa hadir menyapa sobat-sobat Madani. Alhamdulillah. Oke, nah Mbak Nggak Novi terlalu ngantuk sih. nggak terlalu ngantuk ya? Oke Mbak, siang hari ini kita ambil tema cerdik berwisata di musim pancaroba, Iya. agar terhindar dari penyakit dan bencana. Nah, kita tahu nih insan madani ya, sekarang ini musimnya bagai angin mamiri. Maksudnya tuh kadang-kadang kesana, kadang-kadang kesini. Betul. Kadang-kadang terang, baru saja kita bicara alhamdulillah terang, tiba-tiba udah turun hujan, kayak gitu ya. Ini tidak hanya terjadi di Bojonegoro kayaknya Mbak ya, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim-musim sekarang ini. Nah, Mbak Novi nih, terkait dengan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tema kita nih ya, mungkin ada insan muda madani yang belum tahu nih, EMT Muhammadiyah Indonesia ini istilah untuk apa gitu Mbak? Oh, gitu ya. Hmm. Iya. Sebenarnya ini adalah programnya dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya Mbak. Ada lembaga resiliensi bencana yang dimana di situ kita ada bidang EMT namanya, dan di sini memang menyediakan relawan baik untuk respon bencana di kapasitas nasional maupun internasional. Jadi memang kita relawan ini disiapkan untuk beberapa respon bencana yang skalanya bisa nasional, bisa internasional. Kalau yang nasional tentunya kita udah di beberapa daerah di seluruh Indonesia, bahkan kalaupun ada bencana kita udah aktif respon Mbak Pria. Ikut berpartisipasi di sana ya. Kalau yang internasional juga alhamdulillah sudah. Pernah aku intip di YouTube atau di IG itu pernah itu. Iya, di luar negeri itu ya. betul. Wow, luar biasa nih ya. Beberapa teman ada yang kemarin sempat respon di Pakistan, waktu di Pakistan, kemudian Turki, Bangladesh, Wow. dan kita latihannya juga alhamdulillah dengan Aisar Jerman sempat di Wow. latih bersama. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Insya Allah ya. Pelatihannya sudah skala internasional Iya, gitu memang loh. disiapkan untuk skala internasional. Jadi respon internasional kan juga kita harus berstandar WHO. Betul. Dan sebentar lagi kita juga akan diverifikasi oleh WHO. Luar biasa ini ya. Jadi bukan hanya skill tentang layanan kesehatannya aja, kita mungkin dari segi bahasa, pengenalan budaya, itu pasti juga dapet ya Mbak ya. Betul, dan alhamdulillah dari Rumah Sakit Aisyah kita ada 2 perwakilan yang termasuk dari relawan internasional Muhammadiyah. Oke, itu berarti semacam SAR gitu ya, regu SAR gitu ya. Bisa Atau dikatakan lebih besar seperti lagi. itu lah, tapi kita bukan ke search and rescue-nya, tapi kita lebih ke medicalnya. Oke. Jadi kita di sana kerjanya membuat semacam klinik lapangan seperti itu. Oke. Wah, ini asik banget loh sebenarnya ya. Dan tidak semua layanan kesehatan
di Bojonegoro mempunyai lembaga semacam itu ya Mbak ya? Iya, kalau di rumah sakit kita namanya Disaster Medical Meter, DMC. Nah, Berarti hampir sama dengan yang di Dander. bukan, kalau di Dander itu kan DMC namanya kan bukan. Sama singkatan. Betul, singkatannya sama-sama DMC. Sama Tapi singkatan, kalau beda arti kita ya. disaster, kalau mereka kan apa ya namanya? Klinik gitu ya, Iya, nama betul. klinik. Kalau Kalau kita aja mereka juga bencana, punya gitu ya ternyata. Iya mirip memang. Mirip, Ternyata DMC tenar ya. Iya, bener banget nih. Banyak yang pakai. Nah, kalau sekarang kita merasakan ya cuaca di khususnya Bojonegoro sendiri nih, tadi seperti kita bahas di awal tuh, musim pancaroba yang baru-baru ini deh kayaknya kita rasakan ya. Iya, Maksudnya betul. karena memang kemarau yang sangat panjang awal-awalnya, terus kemudian Desember ini sudah masuk di musim penghujan, sehingga ada muncul istilah pancaroba nih. Menurut Mbak Novi nih, istilah pancaroba itu seperti apa gitu? Ya sebenarnya kita sudah mengenal ya pancaroba itu dari dulu sudah viralnya. Cuman mungkin ya jarang ada yang memperhatikan gitu aja. Sebenarnya pancaroba itu juga nggak sulit-sulit dimengerti ya, Oke. karena memang pancaroba itu adalah pergantian musim. Nah, itu pasti udah pada paham. Jadi cuman kadang-kadang apa sih yang dilakukan pada saat musim pancaroba itu kadang-kadang yang sahabat madani sekarang mungkin belum ini ya, belum begitu cermat, belum begitu mewaspadai. Cuman kalau pengertian dari pancaroba itu sendiri memang adalah pergantian musim Mbak Ria. Jadi kemungkinan dari musim kemarau menjadi musim penghujan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau itu bisa dikatakan musim pancaroba. Pancaroba. Ini mungkin tetanggaan dengan Panca Indera gitu ya. Jauh, Mbak. Jauh ya. Oke. Nanti ada lagi yang bilang Pancasila lah. Iya, panca Gitu ya. panca-panca yang lain. Panca-panca yang lain gitu. Nah, mungkin juga bisa kita bahas di sini ya. Sebenarnya berkaitan dengan pancaroba itu mempunyai ciri-ciri gitu. Betul. Seperti Mbak Novi sampaikan tadi, banyak dari kita tuh yang nggak peduli gitu dengan adanya perubahan iklim yang lagi kita rasakan gitu. Kira-kira apa nih diantaranya dari ciri-ciri pancaroba itu, Mbak? Iya, tahunnya mungkin kalau sahabat madani sekalian udah hujan gitu aja ya, udah betul. Ini berarti udah musim hujan gitu berarti. Tapi padahal sebenarnya ada musim peralihannya itu yang ciri-cirinya biasanya ada badai, badai-badai gitu ya Mbak. Terus hujannya itu biasanya lebat, tapi frekuensinya nggak panjang. Dia sporadis kayak gitu ya. Kemudian ada hembusan angin kencang di beberapa daerah yang memang biasa daerah angin ya, kayak dengan Tanjung dan sekitarnya itu kan kota angin namanya Mbak Dia ya. Nah, di situ hembusan anginnya akan lebih kencang dari seperti biasanya. Kemudian bisa terjadi hujan es kadang-kadang, bahkan ada juga yang memang bila di daerah tropis ya itu sering terjadi puting beliung biasanya. Terus angin ribut, kemudian hujan lokal. bukan tetangga ribut ya. Nah seperti itu, jadi ciri-cirinya juga memang sederhana ya, memang dari nggak hujan jadi hujan. Cuman kalau misalnya pas pancaroba itu intensitas hujannya, intensitas anginnya itu beda dengan kalau sudah musim penghujan. Itu kan hujannya bisa setiap hari dan intensitasnya lebih panjang kayak gitu ya. Tapi kalau pas pancarobanya ini baru skalanya itu masih ringan, sporadis dan memang bisa dikatakan kalau dulu pernah saya sampaikan itu ekstrim kayak gitu. Iya, bisa dikatakan juga hidup-hidup ujuk-ujuk kayak gitu ya. Kadang-kadang kan panas tapi hujan. Betul banget. Atau mungkin pengenalan ya. Mereka berkenalan dengan cara begitu. Oke, lalu apa nih dampaknya dengan adanya musim pancaroba ini berkaitan dengan kesehatan kita, Mbak? Oh banyak sekali Mbak Ria. Kalau misalnya di musim pancaroba itu banyak sekali ya penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan pada saat musim itu, karena tadinya kering terus ada air dan
tergenang kan akhirnya beberapa genangan air akan terjadi. Nah itu bisa mengakibatkan sarang nyamuk yang pertama. Akhirnya apa? Kalau sudah ada sarang nyamuk, bintik-bintik nyamuk apapun kan bisa tumbuh ya di situ ya, bisa demam berdarah, bisa chikungunya, bisa juga ini apa influenza karena banyaknya virus yang tersebar di udara ya. Begitu pergantian, tadinya panas, kalau panas kan biasanya mungkin banyak kuman yang mati akibat cuaca panas, Mbak. Itu ada penyakit-penyakit yang memang karena ada matahari, ada bantuan cuaca panas, itu beberapa virus ada yang bisa mati karena suhu tertentu. Tapi ketika perubahan suhu terjadi, nah beberapa virus yang mungkin sejatinya seharusnya pada saat cuaca panas sudah mati, dia masih bertahan karena ada itu tadi pergantian musim seperti influenza, infeksi saluran pernafasan atas kayak gitu. Nah itu virus-virus itu bisa menyebar pada saat pergantian cuaca tersebut, pergantian musim itu. Jadi begitu tadinya panas, terus akhirnya ada hujan, yang mana hujannya ini juga belum belum intensitasnya belum sering ya, masih kadang-kadang gitu, masih jarang. Nah seperti itu malah akan menimbulkan perkembangbiakan bakteri, virus apapun bisa saja berkembang pada saat musim itu. Yang nggak biasa ada di musim kemarau, tiba-tiba ada di musim pancaroba ini. Dan itu bisa berlanjut kalau memang nggak dihindari, nggak diwaspadai, nggak dicermati, nanti akan mengakibatkan efek yang atau dampak buruk terhadap kesehatan, terhadap aktivitas juga. Iya, tentunya karena apa? Ini kan bulannya bulan liburan ya, bulan Desember Mbak ya. Bulan liburan ya. Iya. Liburannya belum. Sebentar lagi. Iya betul. Itu kan menjelang ya Mbak. Ya makanya kita saya di sini diundang ini kayaknya gara-gara mau biar warning gitu ya. ingin membahas musim liburan ya kayaknya ini yang udah hendak kita bicara tentang musim pancaroba, kita cerdik berwisata, kemudian apa saja yang nanti akan kita lakukan pada saat itu. Oke. Iya. Jadi memang edukasi semacam ini diperlukan supaya nanti ketika kita menjalani liburan, masa-masa yang tidak pasti tentu saja itu kan bisa kita atasi ya Mbak ya. Sebenarnya kita sebenarnya kita di sini juga cuman mungkin kita hanya kasih edukasi ulang aja ya. Sebenarnya memang sudah banyak yang tahu Mbak Ria kalau masalah kayak gini itu sebenarnya kalau musim hujan harus ngapain, cuman kita edukasi ulang ya, kita mengingatkan masyarakat Madani, sobat-sobat Madani semua untuk lebih lagi warning terhadap perubahan cuaca karena memang itu tadi. Betul, tapi karena memang kadang-kadang nih kita aja yang bukan kita ya, aku kali ya gitu loh. Gitu ya. Ya udah kita. Kadang-kadang kan dengan cuaca yang gini biasa aja gitu. Padahal sebenarnya yang namanya penyakit itu mengintai gitu loh, tanpa kita sadari ketika imun kita turun gitu ya, kita tidak dalam kondisi yang fit ya, bersiap-siaplah, welcome gitu. Jadi edukasi semacam ini selalu penting untuk kita dengarkan gitu loh, untuk kita ketahui, karena ya itu tadi namanya manusia itu kadang-kadang mengacuhkan hal-hal yang sepele, di mana yang sepele itu bisa berdampak besar kesehatan. Iya, apalagi musim-musim habis panas Mbak Ria kan mungkin minumnya lebih banyak waktu panas ya, tapi ketika musimnya udah berganti mungkin frekuensi minum kita juga berkurang. Nah gitu, karena tadinya panas kita sering minum, akhirnya ketika udah agak adem, udah redup-redup begini, syahdu-syahdu gini masih aja kita kurang, akhirnya nggak begitu terlalu kerasa haus juga. Nah itu kan juga pengaruh terhadap daya tahan tubuh kita, hingga kita mudah terserang penyakit itu tadi. Makanya perilaku hidup sehat kayak gitu harus diperhatikan betul Mbak Ria. Harus betul gitu ya. Kalau pas saya pikir itu cuma slogan gitu. Karena ya itu tadi ya, banyak dari kita yang mungkin merasakan kesadaran yang kurang gitu. Berperilaku hidup bersih dan sehat, terus hidup ya slogan-slogan semacam itu hanya angin lalu saja, karena memang kita sudah pernah melewati masa-masa yang seperti itu dulunya ketika pandemi. Bahkan sekarang kan ada lagi Mbak Ria, pneumonia, ini juga berasal dari
negara sebelah. Itu Cuman, dia. kasusnya kemarin di Jakarta katanya sudah ada sih Nah, kabarnya. Itu juga Jakarta aja makanya udah harus kita dimasuk ya. waspadai juga. Iya. Jadi mau tidak mau yang di daerah-daerah ini tetap waspada gitu. Betul, Bahkan ada supaya yang gini, tidak berulang. baru di negara sebelah gitu. Mm-mm. Mau masuk ke daerah kita masih jauh gitu. Itu kan berarti pemahaman yang sekiranya harus kita buka mindset mereka bahwa sebenarnya itu tinggal hitungan lentikan jari, hitungan detik itu sudah gampang masuk ke daerah kita ya, karena kita tidak tahu nih mobilitas mereka dan virus-virus yang dengan mudahnya Virus dibawa. soalnya nggak kelihatan. Iya, betul banget gitu. Oke, 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Penggemar nomor 48 Bojonegoro. Masih bersama Valeria dan juga Mbak Novi. Siang hari ini kita bahas tentang gimana sih caranya supaya nanti eh, apa ya, masa-masa liburannya sehat terus. Poinnya kayak gitu ya, Mbak ya. Oke, nah, Ngobrol santai aja. betul betul betul. Nggak perlu terlalu formal, nanti nilainya 9 tapi. Oke, Mbak Novi, mungkin kita juga bisa sharing gitu ya, bahwa sebenarnya di musim pancaroba ini banyak sekali yang harus kita persiapkan. Nah, sehingga ketika kita menjalani masa-masa yang Desember pertengahan sampai kita akan melalui Januari dan seterusnya, itu bisa ibaratnya tubuh kita sehat, kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Tentu saja kita harus mempunyai cara nih, gimana caranya supaya tubuh ini bisa tahan atau bisa jauh dari yang namanya bahaya pancaroba, Mbak. Caranya gimana nih? Ya betul Mbak Ria, memang kita harus benar-benar dalam menghadapi apapun, sebenarnya nggak menghadapi musim aja sih. Menghadapi apapun dalam kehidupan kita ini kan kita harus tetap siaga, waspada, terus mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kayak gitu kan sudah hal-hal yang ini ya. Cuman ya kita ini siang ini kita edukasi ulang lah ya untuk masyarakat Madani untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih menjaga di musim-musim yang tidak menentu ini, di musim-musim yang musim banyak virus, banyak penyakit, apalagi sudah ada kabar akan ada virus-virus pneumonia dari negara sebelah kayak gitu kan, itu sangat meresahkan juga bagi yang mungkin belum mengetahui ya Mbak Dia ya. Jadi ada beberapa tips sih sebenarnya, selain harus istirahat cukup, olahraga, minum air putih yang cukup, makanan juga harus cukup, dan gizi seimbang kayak gitu ya Mbak Ria ya. Kemudian apa kalau misalnya kita dengar-dengar liburan itu ya, musim-musim liburan Desember ini kan tentu kan liburnya biasanya panjang nih Mbak Ria ya. Kita dengar-dengar beberapa kasus aja waktu liburan kemarin, waktu November itu ada beberapa kasus Mbak Ria, gara-gara musim, gara-gara perubahan iklim, gara-gara cuaca ekstrim kayak gitu, ada beberapa kejadian yang tidak diharapkan juga. Seperti apa nih Mbak? Seperti ini kemarin itu waktu di Surabaya itu ya, rumah sakit swasta di Surabaya itu karena hujan tinggi, itu juga mengalami pecah ya kaca rumah sakitnya kayak gitu. Terus ada juga yang kejadian barusan viral itu Mbak Ria, yang Gunung Merapi Sumbar yang beberapa waktu lalu sempat erupsi Desember ini. Nah kayak gitu itu kan juga merupakan kabar-kabar yang membuat kita ini ya harus cermat ya nanti kalau seandainya menghadapi masa-masa liburan, memilih tempat-tempat, kemudian mempersiapkan bagaimana kondisi kita ketika nanti waktu mau berwisata, nah semacam itu. Kejadian-kejadian seperti itu harus kita ini juga Mbak Ria, harus kita waspadai, harus kita pertimbangkan juga pemilihan tempat wisata, kemudian pemilihan waktu, mungkin terus bekal apa saja itu juga penting. Termasuk tadi untuk mempersiapkan ya, selain makan minum yang cukup, olahraga yang teratur, istirahatnya juga harus cukup. Karena apa? Kalau misalnya kayak motor aja ya Mbak ya, kurang bensin aja kan nggak bisa jalan ya. Iya, betul banget. Sama Apalagi kita ya. betul. Jadi manusia juga seperti itu. Tubuh kita ini sebenarnya sama Allah itu sudah diciptakan unik.
betul. Jadi ketika kita kurang minum, itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya tersendiri, kurang makan. Alarmnya bunyi, Betul, alarmnya gitu bunyi. ya, Kita pusing, kayak tanda-tanda hipoglikemi gitu. Kalau misalnya kalori, gulanya kurang itu pasti udah bisa ngantuk, bisa pusing. Nah gitu Mbak Dia. Oke, jadi memang cara-cara yang harus kita persiapkan lah ya. Kita harus punya ilmu tersendiri gimana Betul. caranya supaya tubuh kita, yang bisa mengetahui tubuh kita ya diri kita sendiri ya. Kalaupun kita bisa memproteksi apa nih yang baik untuk diri kita, yang tidak baik, asupan makanan, aktivitas, habit yang keseharian kita lakukan, itu yang tahu diri kita. Nah sekiranya itu tidak sesuai, tubuh kita sudah menolak, ya jangan dipaksa gitu ya, karena dampaknya itu ya kita sendiri yang bakal ngerasain ya Mbak ya. Uniknya tubuh kita tadi. Jadi alarm-alarm yang ada di dalam tubuh itu sebenarnya sudah Allah ciptakan memang sedemikian rupa supaya kita sehat. Jadi Allah tuh menghendaki yang terbaik buat seluruh hambanya. Nah kita di kalau secara agama ya Mbak, secara agama Islam memang Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia sedemikian sempurnanya beserta alarm-alarmnya, dan tubuh kita sendiri pun sebenarnya bisa mengobati dirinya sendiri. Betul. Jadi unik. Sangat luar biasa memang ciptaan Allah terhadap diri kita. Pentingnya kita menjaga kan itu tadi, kita diamanahi sesuatu yang sangat luar biasa berharganya, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menjaga amanah itu, diminta balik lah. Nah gitu ya. itu kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, nah itulah di situ mungkin ujiannya ya Mbak Dia, karena mungkin kesalahan kita sendiri, karena semua musibah apapun yang terjadi kan kalau memang itu sudah kehendak Allah terjadi pada diri kita, ya terjadilah. Kalau sudah Allah ada gitu. Oke, 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Boulevard nomor 48 Bojonegoro. Waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:38. Kebersamaan kita masih cukup panjang, jadi silakan saja bagi kamu yang mau gabung di sini ya, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah bersama teman-teman dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan tema yang sangat unik dan menarik, spesial di bulan Desember. Mbak Novi, sebelum kita lanjut lagi nih pembahasan kita tentang tema kita akan break dulu. Kita akan dengarkan beberapa yang mau lewat ini spesial untuk Insan Muda Madani yang selalu setia bersama kita. Oke, 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tengkorak nomor 48 Bojonegoro. Masih bersama Valeria di edisi hari ini Kamis 14 Desember 2023. Kita akan kembali lagi nih ya dengan tema kita tentang cerdik berwisata di musim pancaroba agar terhindar dari penyakit dan juga bencana. Bersama Mbak Novi tentu saja, salah satu relawan ya, betul ya, dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dari EMT, maksudnya mau bilang gitu loh. Iya. Oke, Mbak Novi nih, sebelum kita terakhir pembahasan gitu ya, ini sebenarnya ada yang sangat krusial yang bakal kita bahas yang berhubungan dengan tema kita, yaitu bagaimana sih caranya supaya bisa aman, bisa sehat berwisata di musim pancaroba. Kalaupun tadi sudah dikasih tahu juga tips-tips gimana caranya tubuh kita sehat gitu ya, biar aman terus. Nah ini nih mungkin ada tambahan lagi nih Mbak, gimana caranya supaya kita itu berwisata di musim pancaroba ini selalu dalam keadaan yang sesuai kita harapkan. Betul. Ini Mbak Dia ya, kan seperti yang saya singgung tadi di depan itu, kita kan kalau pas musim pancaroba seperti ini kan cuaca sering tidak menentu ya, sering berubah-ubah. Jadi perlu kita pantaunya perakiraan cuaca yang sudah sering kita abaikan ya. Itu kan padahal itu di HP kita, di manapun kita bisa pantau terus ya perakiraan cuaca. Tapi kadang-kadang kita sering mengabaikan. Terus beberapa kabar yang saya bahas tadi yang di depan mengenai beberapa dampak yang diakibatkan akibat musim pancaroba, seperti pecahnya kaca rumah sakit, kemudian erupsi gunung yang tiba-tiba, gunung Merapi itu kan
akhirnya puing gitu. Kita kalau misalnya mikir wisata kan kita harus pertama itu harus menentukan lokasi yang tepat dulu. Iya. Bagaimana sesuai dengan musim yang ada kita berwisata di lokasi yang tepat. Meskipun pada saat liburan itu kan kadang-kadang orang kan sukanya lebih ke alam ya, ya ke pantai, Betul. mungkin ke gunung, ke tempat-tempat ke alam lah ya, wisata alam, ke danau kayak gitu. Nah justru itu yang Harus diwaspadai betul, gitu ya. meskipun juga ketika dibangun di kita misalnya wisatanya di gedung-gedung, misalnya di mall atau di mana pun tetap juga harus waspada ya, karena bencana yang namanya musibah, yang namanya suatu kejadian itu kan nggak bisa diprediksi sebelumnya. Supaya kita Bismillah bisa berwisata dengan nyaman di musim yang serba tidak menentu, bisa juga tetap sehat, tetap terhindar dari penyakit, terhindar dari bencana. Nah itu yang pertama Mbak Ria, kita harus pertama-tama itu menentukan tempat wisata yang tepat dulu, sesuai dengan cuaca. Kita pantau terus cuaca pada saat itu, pada hari kita mau wisata itu terjadi apa nanti, kira-kira cuacanya cerah atau lagi hujan kan, itu bisa dipantau 1 minggu sebelumnya, bahkan 1 bulan itu sudah ada dari BMKG, itu sudah ada perakiraan cuaca. Jadi kita pertama harus ngelirik itu, ditentukan di situ. Nah itu pas hujan enggak, toh nanti kalau misalnya pas kita bisanya hari itu pas musim, misalnya pas turun hujan gitu ya, sekitar jam berapa, nah di situ kan kita juga sudah bisa prepare, oh nanti tuh kira-kira jam sekian hujan, berarti kita berangkatnya mungkin harus lebih awal, atau mungkin kita bawa peralatan-peralatan untuk pas hujan. Nah seperti itu kan juga merupakan bijak dalam cerdik dalam menentukan tempat wisata dulu kan gitu. Jadi meskipun dimanapun, di alam pun, di gedung pun, atau di tempat-tempat wisata wahana semacam itu, tetap ada risikonya karena memang musim tidak bisa diprediksi. Betul banget. Jadi ada tetap semacam risiko, kita aja setiap harinya melakukan aktivitas sehari aja berisiko kan, apalagi kalau misalnya kita mau melakukan rencana besar seperti wisata yang mungkin jauh dari rumah ya, di daerah-daerah yang kita anggap bisa membuat kita rileks, kita nggak bosen lagi kan, tentunya mungkin jauh ya dari rumah kayak gitu, ingin suasana yang baru. Nah gitu, yang pertama itu Mbak Ria, tentunya menentukan tempat wisata yang memang tepat pada saat cuaca yang tidak menentu itu, dengan cara memantau terus perakiraan cuaca dari BMKG. Itu yang terpenting. Kemudian selanjutnya kita harus bijak juga ketika kita sudah nyampe di tempat wisata. Biasanya kalau tempat wisata alam itu kan ada peringatan-peringatan, peringatan-peringatan di tempat wisata ya, ada SOP ya kan, misalnya di pantai tidak boleh berenang atau tidak boleh mendekat di area jurang, misalnya tidak sejauh radius berapa meter gitu kan, biasanya sudah ada ya peringatan. Nah itu yang sering diabaikan pada sobat sekalian. Kadang-kadang karena pingin sekali-kali, kita nggak tiap tahun kesini, kita cari sensasi kayak gitu. Nah kita akhirnya melanggar, kadang-kadang melanggar peringatan-peringatan yang harusnya nggak kita langgar. Nah itu yang akibatnya nanti juga akan membuat acara healing kita itu jadi suatu yang membahayakan, mengakibatkan bencana juga, terus bisa merusak kesehatan kita juga ya. Kalau misalnya pas itu ada seperti misalnya di alam ya, misalnya di Bromo aja ya kan, ada uap gitu kan. Kalau misalnya kita nggak menghindar dari uap itu, kita kan biasanya radius berapa kilometer udah diperingatkan nggak boleh mendekat ya. Ketika kita mendekat, kita kena uap, akhirnya apa? Pernapasan kita kan ya terganggu, akhirnya kita kena penyakit juga. Kemudian kalau misalnya pas longsor ataupun pas terjadi misalnya erupsi mendadak, nah seperti itu kan bencana. Nah itu kan kita juga nggak akan sulit menghindarinya, karena apa? Kita mengabaikan peringatan-peringatan dini di tempat wisata. Begitu juga kalau pantai. Nah di pantai itu kan biasanya kita ketika pasang ya, mungkin gelombangnya kan tinggi ya, penjaga pantai ataupun pengelola tempat wisata itu kan sudah memberi peringatan ya, dilarang berenang sekitar berapa meter gitu ya, itu sudah ada warningnya, sudah ada pembatasnya kayak gitu. Tapi sering pengunjung-pengunjung itu karena penasaran ya mungkin ya Pak jadi pengennya punya kemampuan soalnya. betul,
diterabas gitu aja. Jadi peringatan-peringatan yang ada di tempat-tempat wisata itu kurang diperhatikan. Padahal baru saja juga ini saya kemarin browsing itu ada yang wisata budaya di danau apa itu. Nah, hal-hal semacam itu kan harusnya juga bisa dihindari, tidak terjadi kalau emang kita betul-betul memperhatikan peringatan-peringatan yang ada di tempat-tempat pariwisata tersebut gitu. Itu kalau untuk pemilihan tempat ya Mbak ya. Kalau untuk menjaga supaya kita fit ya, supaya kita tetap bisa happy saat berwisata, kita bisa tetap menikmati. Nah itu kita harus sehat Mbak Tia. Iya, Yang betul, itu syarat penting. utama itu ya. Iya. Nah untuk menjaga kesehatan itu ya seperti yang saya bahas di depan tadi juga. Pertama kita prepare-nya itu mungkin bisa konsumsi vitamin dulu. Kemudian istirahat kita juga kita cukupkan ya dengan olahraga, makan cukup, minum cukup seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian setelah kita merasa fit, karena apa ya, kadang-kadang kan ada ya orang yang mau pergian itu kadang-kadang mikirnya stres duluan karena justru mau pergi itu sudah stres. Nah di situ akhirnya kurang istirahat, apa ya nanti gimana di sana gini-gini apa gitu, penasaran karena memang belum pernah ya. Padahal kita tuh kalau sekarang ya beda dengan zaman dahulu Mbak Ina. Kalau sekarang itu kita misalnya mau wisata ke mana gitu, kita kan lihat di YouTube dulu tempat wisata kira-kira yang akan kita kunjungi, itu kan kita sudah bisa membayangkan. Jadi nggak perlu stres terlebih dahulu, jadi kita siapkan aja fisik kita dengan istirahat cukup, makan cukup, mungkin bisa konsumsi vitamin gitu ya. Itu bisa membuat nanti kita berangkat dalam keadaan fresh, nggak stres juga. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi Mbak Ria ini pemilihan outfit ya, mungkin ya pemilihan outfit yang tepat untuk kita ketika misalnya kita mau daerahnya mau ke gunung misalnya kan, pakai high heel gitu. Iya kita sesuaikan Mbak Ria kalau misalnya itu untuk sesi foto aja gitu. gitu. Cuma kalau high heel di gunung juga bahaya Mbak Ria, bisa tergelincir. Itu dia. Jadi kita sesuaikan outfit yang pas, yang sesuai dengan daerah yang kita tuju. Misalnya kita mau ke pantai ya, kita harus berok yang seperti apa yang harus kita siapkan. Jaket-jaketnya juga kalau di gunung kan harus lebih windproof ya, harus lebih tebal seperti itu. Supaya apa ya, kita nggak masuk angin otomatis kan gitu. Kemudian ada lagi kita harus menyimpan nomor-nomor penting Mbak Ria. Soalnya apa? Ketika kita membutuhkan bantuan ya? Bantuan segera di tempat wisata ya, entah misalnya mungkin kita melihat kejadian, bukan kita yang kena ini ya, yang kena bencana atau musibah, misalnya ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, bantuan di tempat-tempat wisata ataupun dimanapun di perjalanan kita sudah nyimpan nomor-nomor kontak penting, jadi kita bisa segera meminta bantuan. Jadi nggak sampai fatal akibatnya kalau kita sudah bisa minta bantuan kan. Kemudian selain itu juga harus diperhatikan barang bawaan Mbak Ria. Barang bawaan kita itu gitu ya, banyak gitu. Iya, kadang-kadang itu kita mengabaikan ya, di mobil kita itu kan seharusnya di mobil atau di sepeda motor mungkin yang ini paling sedikit aja ada P3K ya. Itu penting juga, karena apa, kita nggak tahu ya. Kita tuh kalau sudah punya payung, kalau hujan kan kita aman ya, seperti betul. Itu. Jadi ketika sudah ada beberapa peralatan untuk jaga-jaga, jadi kalau ketika kita mungkin yang kena apa di tempat wisata, ketika kita sedang healing, kita bersenang-senang, ya sudah aman lah, ada pertolongan pertama, jadi kita nggak perlu panik seperti itu. Nah itu penting. Kadang-kadang kita mengabaikan plester aja mungkin kita nggak bawa ya, plester atau mungkin minyak kayu putih, nah semacam itu. Padahal di pesawat kita kalau ngelihat di alat kendaraan atau transportasi besar itu ya, pesawat itu di situ tuh padahal ada Mbak. Kalau kita mau obat-obatan, membutuhkan alat-alat emergensi itu mereka tuh menyediakan. Kita tinggal menghubungi pramugarinya, kemudian kita meminta beberapa obat dan alat-alat emergensi yang mungkin dibutuhkan itu mereka punya. Nah, sedangkan kita aja yang motor mungkin ya, aduh, di jok kita itu kadang-kadang nggak ada minyak kayu putih, plester semacam itu ya, betadine. Nah seperti harusnya gunting itu harusnya ada, harusnya disiapkan. Setidaknya kan
kalaupun memang nggak kita pakai, misalnya ada yang membutuhkan kan Mungkin kita teman lain betul yang bisa memberikan membutuhkan. pertolongan kan, nah jadi amal juga kan itu. Kemudian untuk kebersihan ya hand sanitizer, kemudian tisu-tisu sanitizer semacam itu ya. Kemudian tempat sampah, trash bag, itu penting loh. Kalau kita kemana-mana, kadang-kadang betul. supaya kita nggak susah-susah, jadi kita juga nggak mendolimi tempat wisata itu, kita buang sama sembarangan, mengakibatkan mereka kotor kan itunya tempatnya. Jadi itu juga penting, trash bag. Jadi sampah kita arahkan ke tempat yang tepat. Kemudian mungkin masker, kalau misalnya pas musimnya, pas nanti cuacanya kita lihat hujan ya itu tadi seperti jas hujan, payung kayak gitu ya Mbak ya. Nah, masker itu mungkin sangat dibutuhkan karena apa? Kadang-kadang karena kita di tempat wisata itu kan kadang berbaur dengan banyak orang ya. Nah, kita nggak tahu juga orang itu bawa penyakit yang menular apa enggak. Misalnya kalau menularnya lewat saluran pernapasan kan kita tetap harus pakai masker. Terutama kalau di dalam gedung Mbak Nia ya, kemungkinan kan kalau di wisata itu kadang-kadang ada bioskop 3 dimensi, nah kayak gitu ya. Kemudian ada apa itu yang di dalam ruangan itu misalnya kolam renang di dalam ruangan kayak gitu kan ya. Nah itu tuh kan itu juga penting juga disediakan alat-alat perlindungan diri di situ supaya kita juga nggak tertular atau tidak terkena penyakit yang berasal dari orang lain seperti itu. Oke, ternyata nih tips-tips tadi sangat luar biasa dan harus kita perhatikan supaya nanti ketika kita berwisata juga selalu dalam keadaan sehat gitu Mbak ya. Harapannya kan kita wisata ingin sehat, ingin bahagia, berangkat bahagia, pulang bahagia. Betul banget. Tapi kalau kita kurang memperhatikan itu semua Mbak Ria, akibatnya kita nggak jadi bahagia. Ya, bisa jadi tidak bahagia itu tadi kalau memang tidak memperhatikan hal-hal yang seperti tadi ya Mbak ya. Oke Mbak Novi, ternyata waktu di Madani FM sudah menunjukkan pukul 15 lewat 1 menit dan kebersamaan kita untuk hari ini sudah usai. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersua kembali ya, seperti 1 tahun yang lalu. Tidak terasa. Semoga saja selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bisa selalu mengedukasi saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita begitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Novi. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Insan Ramadhani, kebersamaan kita untuk hari ini saya sudah. Terima kasih untuk semuanya saja dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Fastaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.